Jadi itu yang kalau salah. punya anak, kalau saya ketika dia berbuat salah, jangan kita ketawain, jangan juga kita gebukin, Iya. kita menggunakan kekerasan, tapi kita kasih tahu nggak boleh loh. Nanti lagi nih orang nih. Ada aja gua kalau ketemu lu, ada aja kayaknya yang Gua kebanyakan sosmed kali ya. Gak overthinking kali orangnya. Oh iya, bukan overthinking Pak, mau nggak mau kan kita mikir Pak. Iya, Berita yang baru nih sekarang. Apalagi? Emang ada berita apaan sih? Berita yang baru tuh sekarang Banyak ya berita banyak kan, macam-macam. Berita yang mana dulu? Ya udahlah, kalau masalah konser gua nggak terlalu mikirin. Tapi karena gua ngerasa punya keluarga di rumah, melihat berita kekerasan dalam rumah tangga kok ngeri-ngeri ya. Kekerasan apa kesulitan nih? Kesulitan dalam Kesulitan nggak enak jeratin sih. Oh iya. Kekerasan Pak, pada tega banget gitu. Ya kalau nggak keras susah juga ya kalau seandainya nggak berkeluarga. Iya, nggak bisa berkeluarga kalau nggak keras ya, teman-teman unek-unek ya. Tapi tega apa sih, yang penasaran aja gitu, mereka bisa setega itu sama keluarganya. Ini yang mana nih? Sebentar nih, gue belum nangkep nih, yang mana nih? Ceritain aja nih, masalahnya yang mana nih? Hal-hal yang kemarin ini maksudnya Yang paling baru itu loh Pak, yang di Depok itu iya loh, sih. yang bapak tega sampai bukan menyakiti lagi Pak, menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Gue ngerasa punya anak cewek kayaknya lagi sayang-sayangnya gitu Pak. Iya, apalagi Bagaimanapun kesulitannya ya, kayaknya tega gitu melampiaskan ke anak tuh, gak tega. Ya mudah-mudahan gue dijauhin ya dari hal kita lah. Lu kan juga punya istri 2. gimana? Gue kayak salah denger tuh. Ya tapi emang begitu ya, maksudnya ya fenomenanya kenapa begitu ya? Maksudnya banyak makin kesini tuh makin kesana gitu Pak. Iya, kayak tega. Sebelum kejadian itu kan juga ada tuh yang dan sebenarnya sejujurnya gue ngeliat di medsos nih sekarang, di apa namanya, di TikTok gitu ataupun di Reels, banyak loh perempuan-perempuan yang curhat karena pasangannya di jadi korban jadi korban kekerasan, dan itu ya sama pasangannya. Dianiaya. Diani beda lagi nanti, beda bahasannya sama pasangannya. Iya Dian, dan itu nggak cuma melulu di orang-orang yang udah berumah tangga, yang belum pun. Iya. Biar slow sambil ngerokok dulu. Oh iya, bener ya. Udah terlalu berat kayaknya di kepala lo, berat banget. Itu Pak. Oh iya, kebalik. Kebalik ya. Enaknya curhat sama siapa ya? Biar tahu gitu. Ada kalau kita kan sesama laki-laki nih, dan keluarga baru juga. Jangan-jangan kalau sesama cowok itu malah kita nggak pernah ketemu jawabannya. Apa sih yang dirasain dari sosok selain laki-laki gitu ya? Iya. Hal-hal. Maksudnya bagaimana melihat terkait dengan perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Kalau sama gua kan mungkin jawabannya akan sama. Nah ini mungkin pas banget. Iya, cocok nih. Mbak, mendingan silakan Mbak. Dari sini nih ya. Kita lagi wah iya, bener lewat. Untung dia lewat pas lagi nggak ngobrol. Jadi nggak noise. Enggak, ini kita kan belakangan kita selalu melihat di media sosial, di berita apapun itu kan beritanya serem-serem ya. Iya, ngeri-ngeri gitu. Banyak banget orang-orang yang melakukan penganiayaan, kekerasan gitu, baik sama yang sudah berumah tangga maupun yang masih pacaran gitu. Itu banyak juga ngelampiasin emosi dalam bentuk kekerasan fisik. Apa sih yang bikin jadi fenomena itu jadi makin rame? Nah, kalau dari cowok, lu gimana? Lu kalau lagi kesel? Gue orangnya gak keras. Sama. Aku juga. Ada sisi paham gitu. Iya, nggak pernah Mbak. Orangnya selalu sama ngalahan. Duta perdamaian. Iya betul. Iya, kalau lu mungkin keras. Enggak tahu. Enggak. Iya, tapi mungkin kita bisa tanya ke Mbak Naomi ya. Iya. Nah ini teman-teman unek-unek mungkin kita bisa tanya ke Mbak Naomi nih terkait fenomena kekerasan dalam rumah tangga nih yang selama ini banyak kita lihat mungkin seliweran di media sosial ataupun di beberapa pemberitaan. Itu kira-kira yang mendorong bisa itu kejadian apa ya? Kalau dari perspektif perempuan ya, karena kan kalau kita nih cowok nih masih heran nih, apalagi keluarga baru juga kita. Dan kita aja cowok yang heran. Kita aja cowok heran. Cowok aja heran. Kenapa jadi pada keras-kerasan? Pada keras-keras. Pukul-pukulan. Kenapa? Canggung banget makanya kita coba tanya gitu. Pandang wanita apa sih Mbak yang
bisa menyebabkan hal-hal itu terjadi supaya kita terhindar gitu Mbak. Apa jangan-jangan apakah memang laki-lakinya yang selalu bersalah atau jangan-jangan bisa jadi suatu apa ya? Apa sih namanya kalau itu berantem apa namanya? Namanya apa? MMA. Konflik. Oh, konflik itu kan iya, nggak melulu dari satu pihak kan, Iya, pasti ada iya, pihak iya. lain. Nah itu Iya. gimana tuh kalau menurut Mbak Nomi kira-kira? Kalau konflik ya benar. Maksudnya kalau kayak konflik itu kan ada penyebabnya dan ada lebih dari satu pihak yang terlibat. Betul. Iya. betul. Ngomonginnya mungkin skalanya kalau lebih mengerucut tuh kayak rumah tangga ya. Rumah tangga itu kan ada suami, ada istri. Nah, suami istri itu kan umumnya Iya. pacaran dulu kan. Iya, Betul. awali dari situ. Betul. Karena Iya. kan pacaran itu adalah proses untuk mengenal satu sama lain. Iya. Sebelum Iya. melangkah ke komitmen yang lebih serius. Ah, Lebih serius itu ya ekonomi, Iya. keselarasan, perbedaan sikap yang bisa disatukan. Karena sampai kapanpun kan nggak bisa sama tuh. iya. sifatnya. Bener. Kalau saya sih ya berdasarkan berita-berita yang tadi itu ya Iya. saya baca ya. Banyak. Apalagi yang baru-baru ini kan saya baca sampai dia membunuh anaknya. Itu serem banget Sebenarnya sih. sedih Serem banget. Sedih-sedih. Miris ya dengernya ya. Cuma kan itu juga beritanya masih simpang siur ya. Kalau baca di media ini begini, ini begini. Iya. Cuma saya kalau melihatnya sih saya tidak. Kalau mau nyalahin ya sebenarnya dua pihak harus didudukkan ditanya. Iya. Sebenarnya inti masalahnya apa koordinasi. Nah kadang ada juga kayak rumah tangga gitu nikah terus dia tahu pekerjaan suaminya apa dengan pendapatan yang segimana, sebetulnya itu juga harus ada effort dari perempuan. Iya. Misalnya bahwa dia harus pintar gimana manage uang yang didapat dari suaminya. Itu Iya. kan komunikasi. Betul. Atau dia bisa juga mungkin cari pendapatan lebih kalau dia punya skill. Itu untuk menambah pemasukan. Iya. Karena kan kebanyakan memang ribut kan karena masalah ekonomi. Faktor salah Iya, satunya. salah satunya variabelnya biasanya Iya, itu. iya. Atau yang kedua juga kalau misalnya dia memang tidak memiliki skill tapi dia bisa manage uang, dia tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, itu yang harus dipisah. Kan kita harus beli kebutuhan karena itu sifatnya wajib. Prioritasnya di situ. Iya. Iya. Kalau kita beli keinginan itu adalah sesuatu yang bisa ditunda sebenarnya. Iya. Nah itu kalau kayak saya di rumah mengajarkan anak saya juga bahwa uang itu ada tapi tidak selalu bisa dihabiskan. Oke. Gitu. Jadi ya ketika memang butuh wajib kita beli apa beras, Ya, contohnya sandang sabun, pangan, iya. gitu kan. Nah tapi ketika keinginan itu tambahan mau makan di mana, Iya. mau ganti handphone. Ya. Nah jadi tidak cukup hanya dari suami istri. Kalau kayak kemarin kan contohnya saya nggak tahu yang benar yang mana ya karena kan memang masih banyak versi ya. Gitu. Ya. Dia merasa tidak dihargai oleh istri dan anaknya. Iya. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya core-nya itu apa yang paling utama karena kita tidak menjadi bagian dari rumah tangga. Ya. Tapi buat saya pribadi ketika ada masalah seperti itu sampai mukul, maki pun aja ya, Iya. mukul apalagi sampai membunuh dalam keadaan apapun, gak usah suami istri lah, pacaran, kakak Iya. adik, itu sebenarnya udah gak bisa ditoleransi. Itu. Gitu. Apapun masalahnya. Apapun Iya. masalahnya. Iya, iya. Karena kan kita punya sila keempat. Tuh. Apa nih? ayo apa? Sila keempat itu mufakat. Iya, Ya, kan iya. mufakat itu kan bukan ngomongin negara. Sebenarnya mufakat itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Duduk bareng, dibahas Komunikasi, Komunikasinya juga iya. harus diperbaiki. Betul. Gitu. Dan ya kalau misalnya sistem komunikasinya memang mereka udah agree seperti apa, ya jangan ada rasa tersinggung. Gitu. Ketika nanti tapi misalnya nikah nih sama saya sifatnya orangnya ngomongnya ngablak, saya nggak suka, ya si suami itu harus tahu bahwa memang cara saya menyampaikan seperti ini. Tapi saya juga harus tahu kapan menyampaikannya. Iya. Jangan dia baru pulang kerja capek terus saya langsung repet tuh. Waduh. Beras nih kurang nih. Waduh. Itu kadang-kadang. Kita tiga kerja lah ya. Iya. Kita nyampe rumah nggak usah diomelin nih, nggak usah dikomplain. Kadang orang ngomong mulu saking senangnya kita pulang juga karena capek juga. Iya. Itu juga harus lihat momentumnya. Kalau misalnya udah diobrolin ternyata belum ada jalan keluar, ya coba aja libatkan orang-orang yang memang kita percaya. Ya mau itu keluarga, mau itu teman. Tapi kalau menurut saya kan itu sebenarnya hal yang sensitif ya. Iya, Betul, kalau betul, buat betul. diketahui orang lain. Tapi ya hindari sampai menuju kekerasan.
jangan anggap itu aib. Nggak ada kok orang yang nggak butuh pertolongan. Gitu. Iya. Masalah itu kan ya, apalagi zaman sekarang kan lagi gencar banget yang ngomongin mental. Iya, mental health segala macam. Karena orang-orang itu reluctan untuk cerita. Tapi yang kedua adalah orang yang diceritakan kadang juga jangan langsung berburuk sangka. Iya. Misalnya cerita, misalnya ekonomi, duit nih, enggak juga gitu. Mungkin si perempuan itu lagi butuh tempat curhat aja. Iya. Kita cukup mendengarkan, dan kalau kita bisa kasih masukan, coba deh obrolin sama suami lo. Atau sebaliknya juga, istri gue boros banget nih, uang berapa aja gue kasih nggak pernah cukup. Itu juga bisa jadi faktor. Kenapa banyak orang yang korupsi? Saya karena demand terus-menerus bertambah. Oh iya betul. Gitu. Iya benar. Akhirnya dia cari jalan instan ya, jalan instan. Harus memenuhi. Nah itu juga kalau buat perempuan, kalau saya nih minta banget, ditahan lah. Dan ketika punya suami, maksudnya kita kan pasti tahu lah gaji suami kita berapa ya. Ketika dia bisa memberikan lebih dari situ, kita harus nanya dari mana. Jangan sampai jadi kita mensupport suami kita melakukan hal yang salah, malah nanti itu ujungnya berujung ke rumah tangga kita. Itu juga. Jadi sebenarnya dua pihak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin kekerasan ketika pacaran, ini sifatnya beda lagi. Gitu loh. Kadang kalau pacaran mungkin si laki-laki kayak waktu itu kemarin saya nonton ada salah satu artis yang cukup terkenal lah, penyanyi jazz. Dia pernah pacaran sampai dia pernah diketok pakai kunci sama pacarnya. Terus dia mau keluar, khususnya di mobil. Terus dia mau keluar, tapi cowoknya itu jadi jual derita. Kamu mau kemana? Aku nggak bisa. Nah di situ tuh harus tegas. Pada akhirnya dia tetap kembali. Ketika ditanya, dia diinterview lah di salah satu podcastnya mantan pemain basket. Iya. Terus kenapa lo balik lagi? Gue kasihan. Itu sebetulnya nggak sehat. Ketika pacaran udah ada kekerasan, itu akan berkembang dan akan makin besar. Maksudnya apalagi kalau udah hubungannya ke jenjang yang lebih. Dan itu kan nikah, punya anak, itu akan jadi pemandangan untuk anak. Dan itu akan menjadi satu hal yang buat anak itu bego. Itu ya bener. Iya. Jadi menularkan habit yang nggak baik. Papa gue misalnya pukul mama gue, atau ini kita ngomong KDRT bukan dulu tentang laki ke perempuan. Iya perempuan. Betul. Tolong jangan salahkan gender kalau kayak gini ya. Perempuan kan ada melempar suaminya pakai panci, pakai piring, ada gitu. Tapi ketika dilihat anak kan dia belajar. Belajar. Dan dia akan melakukan itu ke orang lain. Dan itu lingkungan terdekatnya si anak, keluarganya. Yang sebenarnya pendidikan pertama di dalam rumah. Ya, setuju. Nah, kalau untuk yang tadi pacaran, kalau memang udah ada indikasi kekerasan, jangan diteruskan. Gitu. Preventifnya itu dari diri sendiri. Tapi aku sayang. Nggak ada ya alasan kayak gitu ya. Banyak. Udah dipukulin udah apa, tetap nggak bisa lepas, udah baper, nggak bisa tetap jalan terus. Ngasih segalanya buat dia. Itu yang. Dan akhirnya secara mental dia, apalagi kalau dia punya anak, secara mental dia nggak sehat. Dia nanti gimana? Maksudnya dia tidak bekerja, dia bekerja sebagai berumah tangga, lakinya kerja cari uang untuk profit mereka, tapi dia tidak akan membesarkan anaknya dengan pikiran yang sehat. Gitu. Karena ya dia tahu gue harus menghadapi tiap hari pukulan makian. Siapa sih yang saya ibarat gini deh, anak sekolah, dia tahu dia itu korban bullying. Tiap pagi dia ditungguin sama teman-teman sekolah buat dibully. Dia pasti takut masuk ke gerbang sekolah. Nah, itu balik lagi itu sebenarnya seperti rantai ya. Tapi ada juga memang secara psikolog dia punya sifat seperti itu. Nah kalau memang punya indikasi seperti itu, jangan pernah takut minta tolong ke yang ahli. Saya orangnya gampang mukul. Kadang-kadang gini, kayak tempat saya tinggal dulu, anak kecil, saya pernah banget ngeliat. Jadi dia punya peliharaan ikan mas koki, dikeluarin sama dia, terus diambil batu gitu, Bu. Aduh, dari kecil udah. Nah itu buat saya itu kekerasan dari kecil. Itu apa, Mbak? Itu iseng aja. Udah dia bawa faktor dari dirinya yang seperti itu. Nggak ada dia lihat film, nggak ada contoh dari keluarga. Enggak. Jadi dia main aja, anak 3 tahun dia bawa keluar toples, itu, terus ikan mas koki dikeluarin,
ditumbuk gitu pakai batu. Dan itu ditertawakan. Jadi itu yang kalau salah. punya anak, kalau saya ketika dia berbuat salah, jangan kita ketawain, jangan juga kita gebukin. Iya. Kita nggak jadi kekerasan, tapi kita kasih tahu nggak boleh loh, karena kan itu awal dari psikopat. Iya. Kayak Bisa. sekarang monyet deh kemarin. Iya, lagi rame Monyet, banget. anak monyet, Iya. disiksa, di apa. Iya, itu. Itu kan psikopat. Kalau kita aware bahwa kita punya satu penyakit yang memang cenderung kok gue kayak happy ya kalau gue mukul, kalau gue nyiksa. Iya. Gitu. Sebenarnya kita udah harus cari orang untuk bisa nolong kita. Itu kan berarti harus ada kesadaran dari diri sendiri. Betul, dan nggak boleh malu. Cuma kan kalau di negara Kita nih yang masih ketimuran. Ketika kita cerita kayak gitu kan akan dua nih responnya, lo drama atau lo memang pengen dilihat kayak beda aja. Mas. Ya, kita sebagai orang yang diceritakan harusnya merasa seneng loh, Iya. karena orang itu nggak mungkin cerita ke banyak orang. Iya. Sama orang yang dipercaya aja gitu Tuh. ya.